Shalom, damai di hati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Gemim Gloria Jakarta Selatan, dan para pendengar renungan pagi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang indah menapaki hari baru yang penuh berkat. Karena itu mari kita beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau adalah sumber kehidupan, pengharapan, dan sukacita kami. Ya Allah Bapa, sumber segala hikmat dan kebenaran, kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang hidup. Saat ini kami akan membuka Alkitab dan merenungkan firman-Mu bersama. Kami mohon ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menerima setiap kebenaran yang akan disampaikan. Singkirkanlah segala pikiran yang mengganggu dan fokuskanlah hati kami hanya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini Kamis 5 Juni 2025. Bacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus orang Israel semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab di saat ini, dan renungan harian keluarga di hari ini diberi judul Tuhan Allah berkuasa, tak ada yang dapat menyamainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menempatkan Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa dalam hidup adalah hal yang mutlak dilakukan dan diwujudkan dalam semua aspek kehidupan orang percaya. Namun, seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, masih saja ada orang percaya yang melakukan praktek penyembahan kepada ilah lain yang bertentangan dengan iman Kristen. Ada orang percaya hidup menurut keinginan pribadi tanpa kendali Tuhan Allah, menjalani kehidupan yang tidak lagi bergantung kepadanya. Umat Tuhan dibuang ke Babel oleh karena mereka pergi meminta pertolongan kepada ilah lain. Nah, ketika dalam pembuangan, umat Israel diperhadapkan dengan situasi tidak hanya berjuang menghadapi penderitaan secara fisik, tapi juga harus berhadapan dengan pertarungan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah yang paling berkuasa, tak ada yang dapat menyamainya. Karena itu, pasti Tuhan Allah dapat menyelamatkan umatnya dari pembuangan. Tuhan Allah memperkenalkan dirinya dengan menggunakan 3 sebutan, yaitu sebagai Raja, penebus Israel, dan Tuhan semesta alam.
Tuhan Allah dapat menunjukkan kedaulatan, pertolongan, dan bertindak dimanapun serta kapanpun. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Dia adalah terdahulu dan terkemudian. Semua hal dapat dijangkau oleh-Nya untuk mewujudkan rencana dan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus tetap berkomitmen menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup, dengan pengakuan bahwa tidak ada ilah lain yang lebih berkuasa darinya. Dengan hidup hanya bergantung, mempercayakan kebutuhan dan permasalahan hidup kita kepada Tuhan Allah. Janganlah pernah kita tergoda untuk meminta pertolongan kepada kekuatan lain selain kepadanya. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan masalah-masalah hidup. Marilah kita jadikan hidup pribadi dan keluarga sebagai hidup yang berpusat serta hanya tunduk kepada kemahakuasaan Tuhan Allah. Menghadapi godaan, tantangan, dan ancaman kuasa kegelapan masa sekarang ini, marilah setiap keluarga Kristen harus kuat mengandalkan kuasa Tuhan Allah untuk menghadapinya. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang mengaku bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu. Dan kiranya kehidupan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya boleh mewujudkan itu dalam segala aspek kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan dan percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat menolong dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.